Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading. Kenapa dia memblokir nomor kamu? Perasaan dia saat ngeblok nomor kamu gimana? Gitu, bagaimana gitu ya, oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini karena ini berurusan dengan blok-blok. Ya hubungan apapun itu ya, tapi ini adalah sebuah hubungan yang saat ini dia ngeblok nomor kamu ya, dan kamu ingin tahu bagaimana perasaan dia saat ngeblok gitu ya, oke. Ya, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini dan jangan jadikan pedoman, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran saja. Tetap fokus pada sang pemilik alam semesta karena hanya kuasanya yang menjawab dengan tepat dan benar. Oke, fokus. Kenapa dia memblokir nomor kamu? Perasaan dia saat ngeblok nomor kamu bagaimana? Ya, fokus ya. Kenapa dia ngeblokir nomor kamu? Ini adalah awal dari tindakan yang dia lakukan, ngeblok. Ya, ngeblok. Ada awal kenapa dia ngeblok itu. Awalnya tuh kenapa? Ya, kenapa hubungan yang baik-baik begitu kok tiba-tiba diblok, atau masalah cuma sepele, kalau kalian punya masalah kok langsung main blok. Kita akan lihat kenapa. Fokus ya. Kalau dipikir terlihat di kartu ini sih, kamu sama dia itu ada kecocokan, ada chemistry gitu, ada kecocokan. Mungkin kalian sudah lebih dekat ya, sudah ada hubungan dekat gitulah ya, soulmate atau apapun itu. Tetapi kenapa dia ngeblok? Ini awal dia ngeblok ya, memang dia ingin ngeblok gitu ya. Kok ingin ngeblok, kenapa gitu? Fokus ya. Kenapa dia ingin ngeblok kamu? Ya pingin aja. Nggak jelas, pingin aja ya. Dan ingin ngeblok itu nggak cuma sebatas 2 hari 3 hari ya, ini terlihatnya dalam jangka panjang. Tapi kenapa gitu, kenapa dia ngeblok? Ya karena ini adalah proses dalam hubungan ini ya. Apa proses, kenapa ini proses? Karena ingin meninggalkan kamu atau ingin ngetes kamu ya. Proses dalam apa namanya, maksudnya gini nih, dia kan masih mempertimbangkan dalam hubungan ini gitu, terus dia ngeblok kamu gitu. Itu bentuk proses untuk mengetahui atau mengetahui hubungan ini bagus buat dia atau kalian berdua atau tidak. Dan dia juga ingin mempertimbangkan tentang perasaannya ke kamu yang sebenarnya tuh seperti apa, dan juga ingin tahu bagaimana perasaan kamu ke dia, seperti itu. Yang pasti dia ingin lebih banyak tahu tentang perasaannya ke kamu tuh seperti apa dan bagaimana jujur dia punya chemistry sama kamu ya selama ini itu gitu. Jadi ini kayak bukan ngetes ya, lebih ke dirinya sendiri untuk lebih tahu banyak tentang perasaannya ke kamu, karena hubungan ini adalah hubungan apa namanya, hubungan selingkuh, hubungan berbagi cinta ya. Ini bisa kamu, bisa dia yang selingkuh atau yang nyelingkuh. Selingkuh jadi kamu punya pasangan terus kamu selingkuh sama dia, jadi kayak hubungan terlarang gitu. Atau dia yang punya hubungan dengan pasangan lain tetapi menjalin hubungan dengan kamu atau berbagi cinta, itu bahasa halusnya. Tapi bisa juga karena kalian berdua memang sudah punya pasangan dan selingkuh. Nah di saat inilah dia ngeblok kamu, dia ingin tahu perasaan dia ke kamu tuh yang sebenarnya bagaimana, dan baiknya harus bagaimana gitu. Terus dia juga mau tahu bagaimana perasaan kamu gitu ya, untuk sebuah pertimbangan aja kenapa dia ngeblok kamu. Dan juga pastinya kalau kondisi melihat buat lebih keamanan aja, tapi lebih ini ngebloknya tidak cuma sebatas sehari 2 hari ya, bisa lebih panjang, lebih lama
ya. Tapi jujur kalau hubungan ini tuh nggak ada masalah besar, nggak ada masalah apapun, cuma intinya tuh uh, dia dia sama kamu ya nyambung, kamu juga sama dia nyambung, ya baik-baik aja gitu loh. Cuman hubungan ini adalah hubungan perselingkuhan gitu. Jadi juga dia kalaupun semisalkan mau serius sama kamu kan dia harus tahu benar perasaan kamu dan perasaan dia sendiri ke kamu. Karena apa, hubungan ini hubungan bukan hubungan yang semata-mata lajang ketemu lajang atau single parent ketemu single parent, tapi ini orang yang sudah punya pasangan gitu loh. Jadi kan takutnya nanti yang satu sudah dia mencintai kamu beneran tetapi kamu tidak, dia sudah melepaskan pasangannya. Nah seperti itu, sebagai proses pertimbangan atau bahan pertimbangan, makanya dia ngeblok. Jadi proses dari cinta kalian berdua ini prosesnya ya diblok. Kalau kamu kalau kalau dia ya meyakinkan dirinya sendiri apakah dia cinta sama kamu atau tidak, atau hubungan ini dibawa ke serius atau tidak gitu ya, gitu. Dan kamu pasti akan mencarinya juga kan gitu. Perasaannya tuh seperti itu ya. Ini yang dilakukan ini menurut dia ya yang terbaik itu seperti itu caranya gitu. Kalau nanti nggak ngetes ya, maksudnya ya ngetes proses. Jadi proses nanti itu isinya itu mau menerima atau meninggalkan kamu gitu. Jadi dia ingin mengukur perasaan dia, hati dia ke kamu gitu, mempertimbangkan hubungan ini gitu ya, karena hubungan ini adalah hubungan selingkuh gitu. Dan ini sangat dia inginkan gitu, dia ingin melakukan ini, ngeblok kamu. Perasaannya ya nggak masalah sih, itu menurut dia yang terbijaksana tuh seperti ini gitu ya, karena ini adalah bagian dari hubungan triparty, hubungan yang terlarang kan, hubungan triparty gitu. Atau kamu yang sudah punya dia tapi masih mencari yang lain kayak gitu ya, tapi nanti akan kembali sama kamu. Jadi sekarang ini dia butuh proses untuk mempertimbangkan perasaannya ke kamu dan hubungan ini mau dibawa kemana, dan seperti juga hanya kamu bisa introspeksi diri hubungan ini mau dibawa kemana dan harus bagaimana, perasaan kamu juga bagaimana. Sebetulnya sama sih, cuman dia aja yang mengambil keputusan untuk ngeblok gitu. Tapi nanti akan kembali ya, akan kembali. Tapi di sini kamu terlihat sangat tidak menyukai di blok itu, tidak seneng ya kan. Seperti itu, jadi alasannya itu kenapa dia ngeblok kamu ya. Dan perasaannya saat ini ya tentunya kepikiran untuk keamanan aja, karena hubungan ini triparty ya, dia ada pasangannya atau kamu ada pasangannya atau kalian berdua memang sudah punya pasangan. Jadi perlu dipertimbangkan, nanti akan kembali sama kamu. Ini ada bagian dari proses perjalanan hubungan kamu dengan dia. Ini adalah rumah tangganya dia atau kamu ya, ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, kamu yang punya rumah tangga atau dia yang punya rumah tangga, atau kalian berdua sudah punya rumah tangga. Ini adalah dia dan rumah tangganya ya. Ya saat ini kembali pada pasangannya. Nanti kalau sama kamu kembali tapi nggak tahu versinya nanti jadi versi sepasang kekasih atau cuma temenan ya. Di sini dia mulai nol lagi dari pasangannya yang sebenarnya bukan sama kamu ya. Tapi nanti juga ada kesempatan kamu bisa bersama dia dan dimulai dari titik nol, mulai belajar lagi gitu. Karena dia saat ini fokus kepada rumah tangganya dan juga butuh waktu untuk mempertimbangkan hubunganmu dengan dia ya. Tuh sepertinya hubungan ini tidak ada kecocokan ya, karena satu memang sudah tidak ada kecocokan lagi ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia juga harus ngeblokir kamu ya. Adanya hubungan tripartit, entah kamu yang memang lebih condong ke pasangan kamu atau pilihan kamu sehingga dia harus meninggalkan kamu dulu dan ngeblok kamu, tetapi nanti akan kembali ya. Ya
ketulusan ya, di sini ada ketulusan, tapi ada hubungan tripartit ya, karena itu kalian ada pasangan masing-masing atau salah satu di antara kalian yang sudah mempunyai pasangan yang membuat dia mengambil keputusan untuk mempertimbangkan kembali perasaan cintanya ke kamu. Itu ya. Di sini dia menunggu atau mempunyai pilihan lain, entah kamu entah dia, ini bisa vice versa. Ada ya, memang ada pilihan karena dia sudah punya pasangan gitu aja, tapi dia akan menunggu dengan sabar nanti saat akan kembali sama kamu. Ya saat ini dia memang lebih baiknya mengambil sebuah keputusan untuk ngeblok kamu, dan ini adalah hubungan terlarang. Jadi dia lebih saat ini kayak biar aman, bisa jadi ya juga orang pasangannya itu tahu tentang hubungan kalian ya, jadi kayak mengamankan kamu juga sih sebetulnya, tetapi juga butuh waktu juga untuk mempertimbangkan. Jadi banyak alasan kenapa dia ngeblok kamu itu, karena satu, memang ini adalah hubungan dilarang supaya kamu juga di zona aman, dia juga di zona aman, jadi kayak mengamankan WhatsApp gitu ya, jangan sampai si pasangan sebenarnya ya, pasangan sebelum kamu itu membaca atau mengetahui hubungan kalian. Yang kedua adalah untuk mempertimbangkan perasaannya ke kamu tuh yang sebenarnya bagaimana, dan hubungan ini mau dibawa kemana. Masih banyak yang harus dia pertimbangkan, jadi butuh waktu untuk tanpa kamu gitu. Kejam ya, ya memang sepertinya kejam ya, tapi itulah yang dia lakukan sebagai bentuk proses hubungan ini mau dibawa kemana gitu ya, begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ada energi apa di sini. Di sini ada energi Libra, juga ada energi Gemini, ada energi kita lihat dulu ya. Di sini ada Cancer, kemudian ada Scorpio ya. Kemudian ada, kita lihat lagi energinya, ada Taurus ya. Ya, itu saja energi yang terkirim. Ya, oke. Yang tersebar dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ini bukan membaca zodiak ya. Ada teman bilang katanya membaca zodiak kok dieja. Bukan, ini kita lagi menarik energi di sini tuh, elemen apa aja yang tercurah di tebaran kartu ini, dan energi dari zodiak apa aja. Ternyata di sini ada elemen air, tanah, api, dan udara berbaur di tebaran kartu ini, yang artinya nanti akan saling memperbaiki satu sama lain gitu. Tentang honoring your energy, tentang sebuah energi ya, tentang menghormati ya, atau memuliakan ya. Hubungan itu seperti itu, menghormati ya. Dan kamu juga punya energi, jangan dibuang-buang sembarangan hanya untuk sesuatu hal yang gak penting. Jadi kayak dia juga membutuhkan untuk honoring your energy ya, dia membutuhkan energinya itu perlu dihargain, tidak membuang-buang waktu tapi endingnya nanti tidak mendapatkan hasil apapun, seperti itu ya kan. Jadi dia tuh bilangnya seperti itu gitu. Terus di sini ada yang disebut namanya melepaskan ya, lebih baik lepaskan saja kalau memang ini adalah bentuk cinta, berbagi cinta. Kamu harus menerima bahwa kamu yang sudah, misalkan kamu yang sudah punya pasangan, ya lepaskan saja, ini adalah hubungan terlarang. Dan kalau dia memang ngeblokir, ya sudah, ikhlaskan saja atau lepaskan saja ya. Mungkin ini yang terbaik seperti itu ya. Melepaskan itu butuh keikhlasan ya, seperti itu ya. Kalau cinta apapun, tapi kalau hubungan terlarang mendingan gak usah. Di sini ada rumah. Nah, kembalilah kamu ke rumahmu. Kalau kamu punya pasangan, ya kembalilah ke pasangan kamu, atau dia yang akan kembali ke pasangannya. Itu pesan buat kamu saja ini ya, bahwa kamu harus bersyukur. Apa yang diidamkan Allah itulah yang terbaik. Misalkan kamu mendapat pasangan suami, saat ini sudah punya suami ya,
terus kamu jatuh cinta sama yang lain. Saat ini bermasalah baru datang ya, masalah baru udah datang, dan tentunya kamu harus lebih hati-hati dan kembali aja bersyukur dalam segala keadaan, menerima pasangan kita dalam segala apapun. Karena apa, di sini kamu diminta untuk selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Kembali ke rumahmu, ibaratnya pasangan kamu adalah rumahmu ya. Di sini ada physics development ya, diartikan bahwa di sini sebetulnya ada petunjuk praktis buat kamu ya menonton video ini ya, atau kamu mempunyai kekuatan atau kemampuan ya, secara batin bisa membedakan mana yang bagus mana yang tidak gitu ya. Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan menyudahi hubungan ini, karena ini bisa berdua sudah punya pasangan, tapi ada salah satunya ya yang sudah punya pasangan. Jadi lebih baik di sini dikesankan untuk melepaskan saja ya. Nanti akan ada sebuah perubahan atau pertumbuhan kehidupan menjadi lebih baik tanpa ada yang tersakiti dan menyakiti. Sekarang biarin aja di blok, kamu nggak usah berharap untuk dibuka ya, ikhlasin aja gitu loh. Tapi dia sudah pakai uang aku banyak Des ya, kamu komunikasi cuma sebatas finansial aja, bahwa pacaran itu nggak ada berkorban lebih banyak atau lebih besar. Kalau seorang laki-laki yang sudah berani meminjam uang atau meminta bantuan pada perempuannya, sekalipun perempuannya cinta, sebetulnya itu udah contoh seorang laki-laki yang nggak punya harga diri. Karena seharusnya seorang pacar itu yang melindungi pasangannya itu seorang laki-laki gitu. Itu ya, dia udah pakai duit aku banyak Des ya. Kamu sekarang bicara aja tentang keuangan kamu yang minta dikembalikan atau bagaimana, tetapi tentu saja tetap hati-hati, karena biasanya tuh yang memakai uang kita itu justru yang lebih galak gitu, dan kita malah justru yang lemah gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang menonton video ini dan pacaran, kalau sekiranya udah ada tanda-tanda dia pinjam uang atau minta dibeliin ini beliin itu, mendingan kalian bersiap-siap untuk menutup pintu hati kamu untuk dia gitu. Ini sekalipun kesulitan Des ya, kalau sekali kesulitan, kalau membantu 1 kali 2 kali boleh, tetapi dalam tanda kurung harus ada perhitungan ya. Nanti mentang-mentang pacar nggak bayar utang lah, kamu kan juga kerja nyari uang gitu loh. Atau kamu mau sedekah, beda lagi. Kalau sedekah itu ada tempatnya, di musola atau di pinggir jalan itu yang minta-minta, atau di panti asuhan ya kan, seperti itu malah kita mengalir pahala gitu, daripada kamu membantu seorang pasangan yang notabene itu nggak tahu nanti bakal jadi jodoh kamu atau tidak. Mau bayar kita kan juga nggak enak mau nagihnya, seperti itu ya. Oke, kenapa dia ngeblok ya, kenapa dia ngeblok nomor HP kamu, dan bagaimana perasaannya saat dia ngeblok kamu, perasaannya ya seperti itu. Jadi sudah, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Jangan jadikan pedoman hidup ya. Oke, sobat Gondes, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Gondes tentang hati dan jiwa, ikhlas ya, ikhlaskan, berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya. Butuh ikhlas untuk melepaskan, itu aja ya. Oke, God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.